Halo Sobat Investasi, balik lagi sama gua Aje. Nah kali ini topiknya adalah meme coin yang potensinya naiknya lumayan gila-gilaan. Nah sekali lagi gue mau sharing sedikit tentang meme coin yang personally gue pegang dan sedikit aja nih analisa kenapa gue beli meme coin ini. Pertama, meme coin ini kalau rungkat jadinya nol guys. Jadi kalau lu masuk 1 juta keluarnya nol bisa jadi. Tapi bisa juga masuk 1 juta keluarnya 100 juta. Jadi di sini lu do your own research dulu. Oke, ini gue masuk juga karena gue udah nimbang risk and rewardnya dan juga menurut gue ini bisa dijustifikasi. Sebelumnya gue udah pernah share tentang portfolio gue secara persentase. Kalau kalian belum nonton bisa aja klik di link ini. Untuk persentase gue main koin micin, koin meme itu sekitar 10-20% dari maksimal portofolio gue. Dengan TP target atau take profit target itu in the end of 2024 atau mid 2025. Oke, disclaimer, menurut gue strategi gue ini jadi kalian kalau mau tiru yang adalah kalian. Kalau kalian kaya dengan strategi ini ya bagus, gue juga kaya. Artinya gue tapi kaya daripada lu pinter tapi miskin. Nah, oke. Asal mula meme coin ya ini bapaknya Dogecoin ya di jaringan Ethereum atau ETH. Tapi gue sekarang mau menjauhi narasi ini dan juga layer 1 Ethereum in general. Kalau lu belum tahu apa itu layer 1 dan udah mulai masuk ke meme coin, selamat. Gua rasa lu tuh memang cocok dapat sertifikat Degenerate Crypto sejati. Sekali lagi, di meme coin belum tentu pinter itu equals kaya. Jadi memang kadang-kadang lu butuh supaya bisa jadi kaya. Gua mulai dari jaringan pertama dulu, yang gua suka. Dan ada meme coinnya. Dan paling terkenal dan selalu congested, yaitu Solana. Buat temen-temen yang mau tahu Solana itu apa, lu jangan datang ke video ini, lu cari di tempat lain. Nah, jaringan ini banyak banget nih meme coinnya. Kayak contoh Analos, Wave, Bomb, atau Book of Meme lah ya. Ini narasi-narasinya udah kelewatan. Cat, Dog, Dragon, menurut gue itu nggak gitu ngangkat karena supply-nya bener-bener banyak. Tiap menit tuh di jaringan Solana on-chain tuh selalu keluar koin-koin baru dan capek, impossible buat lu temuin. Buat gue pribadi, yang gue lihat adalah narasi election di Amerika. Karena dulu gue pernah tinggal di US dan ngerasain Trump jadi presiden, gue tuh cukup bullish dia bisa kepilih lagi guys. Ini gue juga bukan first caller ya, ini gue jujur gue tahu dari salah satu temen gue in real life. Kebetulan tokennya ini namanya TREMP, TREMP. Pada saat video ini dibuat, gue udah di posisi long, jadi udah cukup ngeback lah. Gue udah punya posisi long yang modalnya pun kalau mau gue tarik bisa aja. Cuman gue jujur belum tarik apa-apa, belum TP juga karena target TP gue ya 2024 tadi. Nah untuk contract address bisa gue kasih di sebelah sini, atau kalian juga bisa lihat di bawah di link deskripsinya. Nah di sini lu bisa lihat kan market cap-nya itu udah 100 juta. Nah lu tanya sekarang bro masih bisa naik atau enggak? Ya jelas lah. Siapa yang tahu gitu kan. Karena puncaknya ya di election nanti. Kalau ternyata Trump tidak kepilih atau kalah ya gue rungkat. Selamat kalian juga rungkat. Tapi kalau kepilih gue cukup yakin ini bakal naik guys. Kalau lu emang bener-bener degen nih. Lu bener-bener degen tapi lu kagak ngerti beli di DEX gimana caranya. Lu jauh-jauh dulu deh dari DEX karena banyak banget scam, honeypot dan lain-lainnya. Mendingan lu belinya di centralized exchange. Kalau gue pribadi ini pakai aplikasi namanya CoinX ya. Jadi CoinX ini kalian bisa download juga. Ini gue pakai iOS, bisa langsung masuk ke App Store kalian, tinggal download aja CoinX di sebelah sini. Yang ini kan karena gue udah punya, jadi gue bisa langsung open aja. Mendingan kalau kalian mau download, kalian pakai link di bawah ini. Dan juga di sini cara gue tahu kalau lu tuh bener-bener nonton video ini. Oke. Nah, kalau mau bukanya ada suka masalah, kalian juga bisa pakai 1.1 yang seperti ini bentuknya. Ini gue juga udah pakai, kalian bisa open, ini gampang banget, tinggal klik disable. Misalnya kalian nggak mau pakai, kalian tinggal klik connecting, dia connect lagi, jadi bisa langsung pakai. Masuk ke aplikasinya seperti ini. Nah, di sini ada contohnya hot, new, gainers, loser, ini cukup normal lah, cukup biasa. Cuman yang gue paling suka di sini dan kenapa gue pakai CoinX itu ada di tab market guys. Di tab market lu bisa lihat yang paling seperti ini, koin, lalu lu bisa lihat nih, di koin ada yang holding yang gue pegang, selected, all, zones, dan memes. Ini kalian bisa ganti-ganti sendiri. Ini menunjukkan ekosistemnya kalian lagi di mana, layer 2 contohnya. Nih, ada langsung layer 2-nya. Nah, kita sekarang lagi bahasnya meme, gue masuknya ke meme. Nah, di sini nih contohnya nih. Ini ada Doge, Shiba, PP, Weave,
Not, Trump, Bread, dan lain-lain. Nah, kita udah balik lagi dan sekian aja tutorialnya perlu pakai Coinex gimana caranya. Sekali lagi guys, ini namanya Tram ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 tuh koin yang gue suka ada di jaringan Base. Base itu layer 2 Ethereum yang memang di-develop oleh Coinbase. Nah, di sini gue pegang ini udah cukup lama sebenarnya gue pegangnya. Dan kalau dia lagi drop, ini memang gue akan tambah lagi nih muatannya. Buat koin ini mungkin teman-teman udah tahu ya, ada isu FAT yang lu mesti tahu itu devnya kemarin sempat dibilang hold lebih dari 80%. Ini bahaya banget total supply. Cuman gue dan gue greedy. Jadi kalau dia jatuh, gue beli lagi. Tapi teman-teman disclaimer gue udah beggar. Maksudnya apa? Modal gue udah gue tarik. Dan ini sekarang lagi riding moon aja sih menurut gue. Oke, nama koinnya adalah Bread. Nih gue tunjukin lagi. Bread di Coinex kayak gini. Nah, Bread ini adalah sobat dari PP meme ya, yang udah bener-bener famous, lu harusnya udah tahu juga. Long story short, mereka ini adalah group of friends dari serial komikal tahun 50-an. Dan di sini tuh gue bullish banget ya, karena Bread ini meme terbesar di jaringan Base saat ini. Yang ketiga, gue mau bahas nih adanya di jaringan Bitcoin sebenarnya, cuman memang sekarang meme-nya masih di jaringan Ethereum. Kalau teman-teman familiar dengan Ordinals, BRC20, yes, ini yang gue mau bahas sekarang. Dan of course, lo bisa beli juga di Coinex di sebelah sini. Nah, ini gue suka banget nih, karena gue memang BTC maksimalis lah. Gue banyak banget porto gue yang holdingnya BTC, Bitcoin. Jadi gue seneng banget adanya namanya Ordinals, yang bisa membuat orang-orang tuh berkreasi di jaringan Bitcoin gitu ya. Nah, buat lu yang mau tahu technical detail atau penjelasannya gimana sih maksudnya BRC20, maksudnya Ordinals. Nah, lu jangan ke sini. Lu ke belajarbitcoin.com. Ini dari Angga Ninata. Menurut gue ini worth it banget ilmunya. Gue sendiri juga subscribe ke sana. Terlebih buat lu semua yang first timer dan lu pengen tahu masuk Bitcoin tuh bagus atau enggak. Kenapa? Kalau bagus. Ini nggak ada linknya. Lu langsung aja nih gue kasih link videonya Angga di bawah. Lu langsung beli di sana juga nggak masalah. Gue cuma mau appreciate aja, menurut gue Angga juga salah satu content creator Bitcoin yang bagus ya di Indonesia. Dia juga salah satu guru Bitcoin lah buat gue. Oke, lanjut ya. Ini meme yang gue lagi lirik ini namanya Bitcoin Cats atau One Cat. Nah, ini Twitternya gue kasih juga di sini. Gue kasih tahu di depan dari gue beli, meme-nya tuh udah jatuh 50% guys. Jadi ibarat gue dulu belinya $1.000, sekarang aset gue udah $500. Kalau lu beli sekarang, lu udah beli 50% daripada gue beli. Terus game plan gue apa? Ya kan, game plan gue ya gue nyicil pelan-pelan lah. Kalau gue udah fresh capital, gue masuk lagi karena gue emang Tapi sekali lagi, ini meme segini bahayanya gue ceritain. Kalau misal lu sekarang masuk dengan harga satu motor, ya lu sekarang di saat ini kalau lu jual, motornya sisa setengah bannya bro, di belakang doang. Cuman yang penting adalah conviction ya. Conviction gue nih kuat dengan Bitcoin ecosystem dan juga narasi kucing untuk tahun bulan yang kali ini. Jadi gue tetap DCA down pelan-pelan, dan yang paling penting ini gue stake juga di website mereka. Jadi gue stake, kadang-kadang gue dapat poin, kadang-kadang dulu gue pernah dapat airdropnya itu namanya IQ50. Airdropnya aja gue dapat hampir 2 kali lipat pas gue jual dari total harga one cat gue saat itu. Kalau ibaratnya harga one cat gue dulu $1.000, gue jual 50 IQ gue $2.000. Ini udah menurut gue udah cuan parah ya. Nih kalau kalian mau beli juga bisa beli di Coinex. Dan juga kalian kalau misalnya mau tahu cara bridgingnya supaya bisa staking, like aja videonya. Kalau udah 100 like gue bantuin bikin tutorialnya. Kalau enggak ya kalian tinggal cari di Google, gue rasa udah banyak kok yang bikin. Oke, yang keempat, gue mau balik lagi nih ke jaringan Ethereum. Tapi kali ini layer 2-nya namanya Arbitrum. Ada banyak ya layer 2-nya. Oke, nah ini jaringan yang populer baru di 2023. Cuma belum pernah ngerasain bull run. Dan ini udah unlock mayoritas dari governance tokennya sendiri. Di sisi TVL ini atau transaksi volume ini benar-benar tinggi banget jaringannya. Artinya apa? Jaringan ini dipakai sama banyak developer karena memang bagus dan ya kuat lah. Awalnya nih gue suka banget. Long story short, gue suka banget sama Arbitrum dan gue memang mulai akumulasi pelan-pelan. Terus gue ketemu sama temen gue yang memang degenerate juga gitu. Dan dia bilang sama gue salah satu yang quote-nya lumayan bagus, yaitu kalau kalian suka sama satu jaringan, kalian cari meme-nya di jaringan itu. Itu adalah jaringannya dengan kekuatan 10 kali lipat gitu. Meme itu adalah jaringan dengan steroid lah ibaratnya. Kalau nggak salah dia ngomongnya kayak gitu ya. Nah jadi intinya gue carilah meme terbesar di jaringan Arbitrum. Namanya BOOP. BOOP. Ini simple banget konsepnya, tapi menurut gue lucu. Lu lagi ngomong apa? BOOP.
kayak sundul gitu ya. Sundul kan kalau zaman Kaskus. Personally, gue udah serok cukup banyak juga waktu dia di bawah. Untuk hari ini ya per video dibuat, video di up itu memang dia di bawah. Sekarang gue sendiri udah hijau, tapi prinsipnya sama. Ini tetap gue keep accumulating, gue keep buying more karena gue sendiri suka sama arbitrumnya. Dan gue pikir karena gue masuknya sedikit gue gak masuk banyak. Jadi daripada gue masuk arbitrumnya, gue mendingan gue masuk di memesnya. Sedikit kenapa gue masuk ke boops. Lainnya adalah of course gue menunggu atensi terbesarnya masuk ke jaringan Arbitrum. Banyak project-project legit lainnya yang mulai masuk ke Arbitrum sehingga atensinya masuk ke Arbitrumnya, masuk ke meme-nya dan ini bisa meledak. Prinsip ini yang gue pakai dalam cari memes yang potensinya gede. Oke? Nah terakhir itu yang paling baru, runes. Ini mirip sama konsepnya membuat sesuatu atau berkarya di Bitcoin ecosystem. Nah untuk pilihan gua itu pilihnya Dog to the Moon. Guys ini simple tapi lucu sih menurut gua. Jadi ini cuma dog pakai jaket Bitcoin. No brainer banget. Ini simple tapi orang tuh get it gitu kan. Orang tuh ngerti. Nah menurut gua narasinya safe. Yang gak safe, maksudnya di meme gak ada yang safe, cuman menurut gue ini cukup narasi OG ya, old school banget, Dog gitu kan, Doge udah pernah naik. Ya kalau tiba-tiba Elon Musk beli ini, ya gue bisa beli rumah gitu, ya thank you banget Elon Musk. Jadi jangan lupa Elon Musk beli Dog to the Moon. Belinya di mana? Belinya di CoinEx. Pakai referral gue biar gue jadi kaya. Nah kesimpulannya, meme yang gue list di sini tuh bukan alpha guys. Ini tuh meme yang udah market cap-nya cukup besar. Kalau lu mau nyari meme yang 1000 kali lipat, lu memang harus cari di DEX. Lu harus cari alpha yang bakal nge-call ini. Gue bukan alpha. Meme yang gue beli di sini bisa dibilang buat gue relatif aman ya. Rewardnya memang gak terlalu tinggi, tapi risknya juga gak terlalu tinggi. Menurut gue ya, menurut gue. Cuman gini, pertanyaannya kan M-cap-nya ini udah cukup gede. Bisa gak buat 100 kali lipat? Bisa. Susah nggak? Ya susah banget. Tapi buat gampangnya gini, sekarang lu lihat aja Boop ya. Tadi kan gue sempat mention Boop. Boop itu di current video ini gue shoot itu tanggal 18 Mei. Itu market cap-nya itu 14 juta dolar. Kalau kali 10 masih 140 juta dolar. Kalau kali 100 berarti 1,4 miliar dolar atau 1,4 B. Ini masih di bawahnya Floki dan jauh banget di bawah Doge. Berarti kalau lu contohnya Boop udah menyamai Doge, ya jadi udah kali 100 bro. Lu beli 1000 jadi 100.000 gitu kan. Disinilah yang gue incer dari meme-meme seperti ini. Ya kalau nggak jadi gimana nih? Ya jadi 0. Makanya lu jangan all in meme. Kalau lu emang masih muda, nggak ada tanggung jawab, uang jajan dari ortu masih lancar, ya silakan aja gitu kan. Kalau lu udah nyari duit sendiri, ada tanggungan lagi, terus lu all in di meme, ya gue puasa deh buat lu supaya yang terbaik lah, terbaik banget buat lu. Segitu aja dulu kita ngobrol-ngobrol tentang meme. Selalu do your own research. Menurut gue hanya orang goblok di internet, tapi gue pengen jadi orang goblok yang kaya dibanding jadi orang pintar yang miskin. Gitu aja dari gue, see you next time.